Halo kawan-kawan, salam koi untuk kebahagiaan. Ketemu lagi dengan saya Dwi Abdul Medan di channel seputar ikan koi. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian tutorial 3 cara menjernihkan air kolam koi. Tentunya cara yang sederhana dan mudah ya. Jangan lupa sebelum menyaksikan video saya, like, comment, share, dan subscribe agar ke depan saya semakin bersemangat lagi dalam menyediakan konten-konten yang pastinya berhubungan dengan dunia ikan koi. Dan dukung terus saya menuju 20.000 subscriber ya. Bagi teman-teman yang baru singgah, di pojok kanan atas ada kumpulan video-video saya meliput kolam koi. Bisa dicek ya sendiri. Jangan lama-lama lagi, kita langsung ke bahan materinya. Saya pendahuluan dulu ya sedikit. Nah, kolam koi yang jernih adalah idaman dari semua penghobi koi. Kenapa? Karena untuk menikmati koi kita memerlukan air kolam yang jernih. Percuma juga kita memiliki ikan koi gede tapi kolam kita butek atau keruh juga ya. Yang mendasari saya membuatkan kalian video ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tutorial kali ini pure menurut pengalaman saya sendiri, baik sebagai penghobi koi dan sebagai youtuber koi yang keliling tiap hari ke penghobi koi, sharing dan ngobrol-ngobrol santai ya, dan liputan tentunya. Tutorial yang pertama adalah perhatikan media filternya. Jadi begini kawan-kawan, jadi kita perlu memperhatikan kepadatan media filternya, terus jenis-jenis media filternya, dan bagaimana penempatan media filternya. Nah, kepadatan media filter diperlukan teman-teman. Agar apa? Agar maksimal dalam sistem filtrasinya. Kita perlu memaksimalkan ruang-ruang chamber meskipun kecil. Ketika kita padat atau maksimal, jadi lebih maksimal dalam menyaring kotoran-kotoran ikan, serta maksimal dalam proses nitrifikasi, yang dimana proses nitrifikasi ini mengolah amonia menjadi nitrit dan nitrat. Itu teman-teman. Nah, kepadatannya perhatikan ya, jangan terlalu padat tapi jangan juga nggak padat. Kalau nggak padat akan menyebabkan kotoran tuh banyak yang lewat serta memberatkan chamber biologis. Nah, tapi kalau terlalu padat menyebabkan chamber di pompa akan tekor. Jadi perhatikan ya, setupnya kalian sendiri yang tahu. Kedua nih, untuk jenis-jenis media filter tentu saya tidak perlu panjang lebar lagi. Kalian sudah tahu ya, ada filter mekanis dan ada filter biologis. Filter mekanisnya bisa berupa brush, jet mat, jaring layan, dan lain-lain. Nah, untuk media biologisnya bisa kristal bio, batu apung, dan lain-lain. Itu ya. Nah, untuk volumenya nih yang terakhir, volume dari media filter mekanis 30% dari total chamber, serta biologis 70% dari total chamber. Dan ini menurut saya ya, dan sesuai dengan sharing-sharing saya dengan kawan-kawan di lapangan yang memiliki kolam-kolam jernih. Kenapa harus 70% media biologis? Jadi begini logikanya ya. Jadi proses nitrifikasi dari amonia menjadi nitrit dan nitrat itu kan terjadi di chamber biologis. Jadi semakin banyak ada bakteri nitrobakter dan nitromonas di chamber biologis kalian kan semakin bagus tuh. Itulah yang membuat kolam koi jernih. Jadi semakin banyak kita menaruh media filter biologis, semakin maksimal pula proses nitrifikasinya. Itu ya di cara yang pertama, yang kita perlu memperhatikan media biologis baik secara volume, medianya, serta kepadatannya. Kita ke tutorial nomor 2. Melakukan backwash, dripping air, serta water change. Oke. Nah, kelihatannya cara ini sederhana banget teman-teman, tapi percayalah ampuh banget, apalagi ketika kalian melakukan puspakan seperti saya. Nah, mengikuti keeping contest dan lain sebagainya kan harus puspakan tuh. Jadi cara ini sangat ampuh. Nah, backwash itu fungsinya adalah mengeluarkan kotoran-kotoran berat dari kolam koi kita. Nah, kita akan menginstal kolam koi adalah satu kesatuan antara chamber, waterfall, dan kolam. Ketika ikan itu membuang kotoran beratnya kan masih nih di sistem chamber pertama. Jadi kita perlu mengeluarkannya secara berkala
agar tidak merusak parameter air serta menjaga kesehatan air. Itu ya fungsinya. Fungsi water change itu adalah memasukkan air baru dengan volume yang telah ditentukan. Misalnya nih, saya mengganti air 2 minggu sekali dengan volumenya 50%. Nah, kenapa water change ini perlu? Jadi kita perlu memasukkan air-air baru yang kaya akan nutrisi sehingga pertumbuhan ikan koi menjadi maksimal. Logikanya seperti ini. Mood pond yang airnya mengalir setiap hari. Nah, di sana ikan koi kan cepat besar. Sebabnya adalah nutrisi-nutrisi baik yang terkandung dalam air baru dimasukkan setiap hari, sehingga air mengalir, sirkulasi air mengalir dan ikan koi bagus. Sedangkan kita membuat kolam koi nggak bisa dong mengalirkan air setiap hari. Jadi kita lakukan water change secara berkala. Itu ya untuk memasukkan nutrisi baru ke kolam koi. Dripping dalam kasanah bahasa Inggris atau dalam arti bahasa Inggris ini, dripping ini berarti meneteskan. Jadi kita sengaja meneteskan air baru agar air lama keluar, teman-teman. Jadi nggak mengganti air seperti water change ya. Kalau water change itu dalam mengganti air dalam jumlah banyak, dripping ini tentu mengganti air dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 1 jam 30 menit. Jadi dripping ini meneteskan air baru. Fungsinya sama, teman-teman, seperti water change tadi, memasukkan mineral baru atau air yang masih fresh ke kolam koi kita. Nah, teman-teman, cara yang terakhir adalah menjaga populasi. Kenapa populasi ikan koi perlu dijaga? Jadi ikan koi kan makan dan membuang kotoran, serta kotoran ikan koi itu bisa menyebabkan amonia dan membuat air kolam koi keruh. Jadi semakin sedikit populasinya, semakin sedikit pula amonia yang akan dibuang, serta dapat meringankan beban chamber mekanis dan biologis. Itu ya, teman-teman. Di cara yang terakhir ini, teman-teman, jujur aja, saya belum bisa mempraktekkannya karena di setiap lelangan, di setiap keeping kontes saya plastik ikut, dan kadang-kadang membuka grup kesehatan jadinya ikut lelang, baik grup FB, WA, Telegram dan lain-lain ya. Jadi cara yang terakhir ini saya belum bisa menerapkan, akan tetapi saya akali dengan rajin-rajin backwash, rajin-rajin dripping, rajin-rajin perawatan air agar parameter air tidak rusak. Seperti yang teman-teman tahu, kolam koi saya ukurannya 3x4, diisi 20 ekor ikan koi. Sepertinya overpopulasi ya, maksimalnya 910. Oke, mudah-mudahan tips singkat ini memberikan manfaat, informasi dan referensi tambahan seputar perawatan dunia ikan koi. Jika dirasa ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya, atau dukung terus saya menuju 20.000 subscriber agar ke depan semakin bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. See you next video.